Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nur Anissa. Saya peserta Latsar CPNS tahun 2026, angkatan 8 dengan NDH 24. Saat ini saya bekerja di Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Pasir Utara dengan jabatan Analis Kebakaran Ahli Pertama. Saat ini saya ditempatkan di seksi penanggulangan kebakaran. Berikut adalah kegiatan tahapan aktualisasi saya sebagai wujud komitmen dalam menghadirkan perubahan nyata dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan aktualisasi, saya melakukan koordinasi dan diskusi bersama mentor sebagai bentuk arahan dan penguatan terhadap rencana kegiatan yang akan dilaksanakan. Adapun judul aktualisasi saya adalah Sopan APAR, yaitu SOP penerapan penempatan APAR di pos-pos pemadam kebakaran di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya penempatan APAR yang sesuai standar di beberapa pos pemadam kebakaran, sehingga diperlukan pedoman atau SOP yang jelas dan terarah. Hal ini tertuang pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 1980 tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan. Kegiatan 1. Kegiatan 1, inventarisasi APAR, survei kondisi dan lokasi fisik APAR. Tahap 1, melakukan penginputan jumlah APAR yang tersebar di seluruh pos damkar melalui data inventaris yang diperoleh pada bidang sarana dan prasarana Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan. Pada tahap ini, penulis melakukan penginputan data jumlah APAR yang tersebar di seluruh pos damkar berdasarkan data inventaris dari bidang sarana dan prasarana. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui jumlah APAR secara pasti sebagai dasar pendataan dan pengelolaan selanjutnya. Tahap 2, memverifikasi kebenaran data dengan jumlah APAR yang ada di pos damkar, yaitu pos damkar Penajam, pos damkar Waru, dan pos damkar Babulu. Pada tahap ini, penulis melakukan pengecekan langsung ke setiap pos damkar. Tahap 3, pengecekan kondisi fisik APAR sesuai dengan SOP yang berlaku. Pada tahap ini, penulis melakukan pengecekan kondisi fisik APAR sesuai SOP seperti tekanan, segel, tabung, dan kelengkapan lainnya. Kegiatan ini bertujuan memastikan APAR dalam kondisi baik dan siap digunakan saat terjadi keadaan darurat. Tahap 4, menentukan titik penempatan APAR di masing-masing pos damkar. Pada tahap ini, penulis melakukan penentuan titik penempatan APAR di setiap pos damkar pada lokasi yang strategis dan mudah dijangkau. Kegiatan ini bertujuan agar APAR dapat digunakan dengan cepat dan efektif saat terjadi keadaan darurat. Kegiatan 2. Kegiatan 2, pemasangan APAR sesuai SOP. Tahap 1, melakukan pengukuran ketinggian pemasangan APAR pada titik yang telah ditentukan. Pada tahap ini, penulis melakukan pengukuran ketinggian pemasangan APAR pada titik yang telah ditentukan sesuai SOP. Kegiatan ini bertujuan memastikan APAR terpasang pada posisi yang tepat, mudah dijangkau, aman, digunakan saat keadaan darurat. Tahap 2, pemasangan bracket atau dudukan yang kuat pada titik penempatan. Pada tahap ini, penulis melakukan pemasangan bracket atau dudukan APAR yang kuat pada titik yang telah ditentukan. Kegiatan ini bertujuan agar APAR terpasang dengan aman, tidak mudah jatuh, dan tetap mudah diambil saat diperlukan. Tahap 3, pemasangan rambu atau tanda APAR di lokasi yang mudah terlihat jelas dan tidak terhalang, serta mendokumentasikan setiap proses pemasangan tiap APAR dan lokasinya. Pada tahap ini, penulis melakukan pemasangan rambu atau tanda APAR di lokasi yang mudah terlihat dan tidak terhalang, serta pendokumentasian setiap proses pemasangan beserta lokasinya, bertujuan memudahkan identifikasi APAR dan memastikan setiap pemasangan tercatat dengan baik. Kegiatan 3.
ya. Kegiatan 3, membuat database digital APAR melalui Google Sheet. Tahap 1, melakukan pendataan APAR meliputi lokasi penempatan, jenis dan kapasitas APAR, tahun pengadaan, masa berlaku, hasil pemeriksaan berkala, serta kondisi fisik terkini. Pada tahap ini, penulis melakukan pendataan APAR yang mencakup lokasi penempatan, jenis, dan kapasitas, tahun pengadaan, masa berlaku, hasil pemeriksaan, serta kondisi fisik terkini. Kegiatan ini bertujuan menyediakan data yang lengkap dan akurat sebagai dasar pengelolaan dan pemantauan APAR. Tahap 2, menginput data APAR, yaitu dengan memasukkan seluruh data APAR yang ada di setiap pos damkar atau lokasi ke dalam tabel Google Sheet. Pada tahap ini, penulis melakukan penginputan seluruh data APAR dari setiap pos damkar atau lokasi ke dalam tabel Google Sheet. Kegiatan ini bertujuan agar data tersusun rapi, mudah diakses, dan memudahkan pengelolaan. Tahap 3, melakukan pembaharuan data setiap kali dilakukan pemeriksaan atau perawatan APAR. Pada tahap ini, penulis melakukan pembaruan data APAR setiap kali ada pemeriksaan atau perawatan. Kegiatan ini bertujuan agar data selalu akurat, terkini, dan dapat digunakan untuk pemantauan secara efektif. Kegiatan terakhir, kegiatan 4. Kegiatan 4, pembuatan QR Code yang berisi spesifikasi APAR. Tahap 1, pemasangan QR Code untuk setiap APAR, yaitu mencetak QR Code dan menempelkan pada masing-masing tabung atau di dekat lokasi penempatannya. Pada tahap ini, penulis melakukan pencetakan dan pemasangan QR Code pada setiap APAR atau di dekat lokasi penempatannya dengan tujuan memudahkan akses informasi APAR secara cepat dan praktis saat dibutuhkan. Tahap 2, melakukan uji coba scan QR Code, yaitu scan menggunakan kamera ponsel untuk memastikan QR Code dapat menampilkan spesifikasi APAR dengan benar. Pada tahap ini, penulis melakukan uji coba scan QR Code menggunakan kamera ponsel untuk memastikan kode dapat terbaca dan menampilkan informasi spesifikasi APAR dengan benar. Tahap 3, pembaharuan data jika ada perubahan data atau pemeriksaan APAR. Lakukan pembaharuan pada data digital agar informasi yang muncul dari QR Code tetap akurat. Pada tahap ini, penulis melakukan pemeliharaan dan pembaruan data APAR setiap kali terjadi perubahan atau hasil pemeriksaan terbaru. Mari kita dengarkan bagaimana pendapat dan kesan dari Bapak Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan serta rekan yang ada pada pos damkar. Saya Fernando Simanjuntak selaku Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Penajam Pasir Utara. Dukungan yang sangat positif kepada personil kami, dalam hal ini Saudara Nur Anissa yang telah menjalankan kegiatan habituasi di kantor kami secara online dalam rangka pelatihan dasar yang dilaksanakan oleh Lembaga Administrasi Negara, yang mana yang bersangkutan dalam hal ini Saudara Anissa mengambil suatu judul yaitu SOPAN, artinya SOP penempatan APAR di pemadam kebakaran. Kegiatan ini sangat kami butuhkan, kami perlukan di dinas kami, karena selama ini memang kondisi keberadaan di dinas kami, khususnya bagi posko-posko kami yang ada di lapangan, pengelolaan penempatan APAR ini memang selama ini boleh dikatakan belum begitu optimal, artinya seringkali tidak menjadi prioritas atau terabaikan. Dengan adanya kegiatan Latsar ini, harapannya dengan apa yang sudah diambil
kegiatan oleh Saudara Anissa, yaitu tadi tentang sopan, bisa nantinya menjadikan pengelolaan SOP penempatan APAR di posko-posko pemadam kebakaran kami ini menjadi lebih baik. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan selaku pimpinan, yang mana dalam hal ini berkepentingan sekali terkait dengan judul kegiatan yang dilaksanakan oleh Saudara Nur Anissa sebagai personil damkar kami di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Nama saya Hamzah dari Posko Damkar Penajam Pasir Utara, ingin menyampaikan tentang SOP penempatan APAR atau disebut alat pemadam api ringan. Jadi penempatan yang ada pada video ini sudah sesuai dengan SOP. Kenapa itu sesuai dengan SOP? Sudah punya label segitiga api di atas APAR itu sendiri. Cara penggunaannya juga untuk jarak ini sekitar 125 maksimal dari lantai, dan tipe-tipenya sudah disesuaikan dengan kondisi APAR itu sendiri dengan SOP 15 cm sampai 125 cm. Demikian penyampaian saya. Saya M. Ghazali, anggota Pusdamkar baru dari SIP 1. Di sini dengan manfaatnya dipasangnya SOP, dipasangnya apa sesuai SOP, memberi dampak yang baik buat kami dan anggota yang lain. Jadi ketika terjadi trouble atau kejadian di posko kami sudah tahu langsung di mana letak APAR. Dan juga selain tahu letak APAR, di sini kami diberitahu tentang cara penggunaan dan jika terjadi kebakaran. Untuk kedepannya semoga ini terus bisa terjaga. Saya Dira Sandi dari Posko Pemadam Kebakaran Kabulu. Hari ini saya ingin menunjukkan standar baru penempatan APAR yang ada di posko kami. Seperti yang terlihat, APAR sekarang sudah terpasang rapi dengan instruksi pas yang ada di sampingnya dengan sangat jelas. Saya Saifur Rahman dari Posko izin melaporkan penataan APAR unit telah dipasang sesuai dengan standar operasional, lengkap dengan petunjuk penggunaan yang mudah dipahami. Demikian rangkaian kegiatan aktualisasi yang telah saya laksanakan. Besar harapan saya, inovasi ini memberikan kontribusi positif bagi instansi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Saya Nur Anissa, ASN berakhlak, bangga melayani bangsa. Terima kasih.